Assalamualaikum, good sore guys. Nih jam istirahat sorenya aku mau lipeti baju guys. Dan ini paling banyak sendiri bajuku nih guys. Bajuku semuanya nih bajuku yang paling banyak ya. Dan punyanya Pak Bos sama Bu Bos dikit saja ya. Karena di cuaca yang panas begini guys, aku sering ganti baju guys. Ceritanya seperti itu. Jadi baju yang kotor tuh banyak banget ya. Dan nih aku mau lipeti dulu baju-bajuku dan aku tata rapi nanti ya guys, di dalam kotaan seperti itu guys. Banyak banget bajuku yang karena apa guys, karena aku selain beli sendiri tuh sering dibeliin mamanya Bu Bos sama Pak Bos guys. Pokoknya setiap kali Bu Bosku dibeliin, aku juga dibeliin guys. Kalau yang membeliin Pak Bos sama mamanya Bu Bos tuh bukan beliin di pasaran guys, kelasnya mall. Mamanya Bu Bos di Sogo, kalau Pak Bos sukanya beli di Hampang seperti itu. Jadi baju banyak banget. Makanya tuh sampai 2019 sih paket sampai 2 kardus jumbo guys. Kardus satu yang beli Pak Bos dan satunya yang beli aku sendiri. Nah seperti itu guys. Alhamdulillah kalau dipertemukan bos yang baik itu ya guys. Dan ini seragamnya Pak Bos, ini siap digosok besok ya. Biasanya aku gosoknya besok guys. Udah aku siapin, aku gantung habis dicuci ya. Dan seperti itu guys. Tetaplah kita itu bersyukur guys, mensyukuri apa yang sudah ada dan selalu bersyukurlah intinya ya. Insya Allah pati, jodoh, rezeki sudah Allah yang menentukan. Pokoknya kita sabar, ikhlas menerima suatu cobaan apapun ya guys yang Allah cobakan kepada kita. Insya Allah ada jalan keluarnya dan indah pada waktunya guys. Alhamdulillah berkat kesabaranku setelah dulu di Indonesia ya guys, aku mendapatkan musibah yang sangat amat besar dan tidak bisa aku tempuhi di Indonesia. Pada akhirnya guys, Allah memberi jalan yang terbaik dan di Taiwan aku bisa menjalankan semua karirku, usahaku seperti di Indonesia tanpa harus merugikan orang lain dan cukup memanfaatkan waktu luangku, aku jadikan uang dengan cara cukup mengomset di dalam kamar seperti ini guys. Alhamdulillah meskipun di Indonesia ya guys, usaha di Indonesia bisa aku jalankan tetap seperti dulu lagi gitu loh guys. Jadi tidak ada yang dirubah, bahkan lebih mantap, lebih dahsyat karena bukan orang Indonesia saja yang menjadi pelanggan setiaku ya guys. Kalau yang catering itu banyak guys, orang Taiwan, orang Filipina, terus orang Vietnam seperti itu. Jadi aku tetap bersyukur, tetap semangat meskipun kerja di luar negeri ya lumayan sedikit capek ya guys, karena kerja nggak ada yang namanya yang nggak capek, uang tidur aja capek kok ya guys, apalagi kita kerja seperti itulah. Jadi nggak usah kita itu mengeluh tanpa kita mengeluh guys. Kerja dengan hati, kerja dengan ikhlas dan ketulusan yang sungguh-sungguh, insya Allah kita akan membuahkan hasil yang sesuai harapan kita. Kayak aku guys, meskipun banyak cobaan, banyak rintangan ya guys, dan dibilang cobaan rumah tanggaku gede banget, dibilang cobaan hidupku gede banget, tapi alhamdulillah aku selalu sabar, selalu guys menerima apa yang Allah takdirkan padaku. Insya Allah indah pada waktunya, dan di setiap kesulitan Allah selalu memberi kemudahan seperti itu guys. Yang penting kita itu jangan lupa selalu mau berdoa disertai berusaha. Ya berdoalah, ya berusahalah seperti itu. Jadi jangan cuma mengandalkan, jangan cuma berpangku tangan seperti itu ibaratnya guys. Dan kalau kita diberi cobaan sama Allah itu guys, berarti Allah tuh sayang pada kita gitu guys. Dan bersyukurlah kita kalau Allah memberi cobaan kita, karena kita tanpa diuji Allah diberi cobaan, kita itu tidak akan mau mengingat gitu guys, dan tidak mau semangat. Kalau kita selalu diberi cobaan kepada Allah, sebenarnya Allah tuh memberi cobaan kita itu mengingatkan supaya kita tuh tetap ingat kepada Allah guys. Karena di setiap kita mendapatkan cobaan apa saja, kita kan selalu menyebut Allah, kita menyadari bahwa itu Allah itu ada, pasti kita menyebutnya ya Allah ya kan, seperti itu. Jadi Allah itu mengingatkan kita sebenarnya itu. Jadi kita jangan justru berkecil hati, jangan kita menyerah, justru lebihlah kita mendekat
gitu loh guys, seperti itu yang aku alami guys ya. Alhamdulillah indah pada waktunya, dan yang apa yang sudah terjadi biarlah terjadi, biarlah berlalu. Sekarang bukalah lembaran hidup baru, dan tetaplah semangat, jangan untuk guys putus asa seperti itu, karena di dunia ini tiada manusia yang sempurna dan tiada manusia yang nggak berdosa, nggak mempunyai khilaf, semuanya mempunyai dosa. Sebaik-baik manusia mempunyai dosa, cuman caranya saja yang bikin dosa tuh nggak sama, berbeda-beda seperti itu guys. Jadi kita nggak usah sok suci lah, sok nggak mempunyai dosa lah, sok ngomongin orang sana sini lah gitu loh guys. Intinya seperti itu, kita orang-orang, jadi jangan disama-samakan gitu guys. Biarin orang melakukan beginilah begitulah, itu urusan mereka, karena dosa cilaka udah awake dhewe nanggung guys, dhek dhewe sing nanggung guys ibaratnya. Jadi aku ini bukan kok wanita yang sempurna, wanita yang suci nggak mempunyai dosa, aku masih dosaku banyak, aku berlumuran dosa. Makanya mulai dari sekarang lah kita mulai membenahi diri ya, sebisanya kita, semampunya kita lah gitu loh guys. Intinya jadi kita kalau menaruh kesalahan tuh nggak mungkin lah selamanya kita akan melakukan kesalahan gitu loh guys. Intinya seperti itu. Jadi alhamdulillah selagi kita itu mau berdoa disertai berusaha, tetap ingat bahwa kita itu mempunyai Allah, itu hati kita terasa tenang dan terasa kayak nggak mempunyai beban seperti itu yang aku alami ya gitu. Jadi aku tetap semangat, mau orang ngomongin aku beginilah begitulah, itu nggak urusan gitu loh guys. Aku no problem gitu loh, urusan dia mau suka dengan aku ya biarin suka, nggak suka ya biarin gitu loh guys. Aku nggak memaksakan orang harus menyukai aku, orang harus mengagumi dan lain-lain sebagainya, enggak gitu loh. Itu hak-hak mereka gitu. Jadi urusanku kerja ya kerja, urusanku usaha seperti itu guys. Jadi aku tetap bersemangat dan tetap menjalankan usahaku tanpa harus menjatuhkan orang lain dan tanpa harus merendahkan orang lain. Intinya seperti itu. Jadi aku nggak maulah seperti itu gitu loh. Tetaplah kita berkarya, tetaplah kita semangat tanpa harus menjatuhkan orang lain, tanpa merendahkan orang lain, dan tanpa menghina orang lain tuh guys. Jadi kita itu jangan memandang seseorang itu sebelah mata guys. Intinya seperti itu ya. Karena apa? Yang kita pandang rendah belum tentu itu mereka itu rendahan gitu loh guys. Bahkan kita lebih rendah gitu loh guys. Jadi jangan memandang seseorang tuh sebelah mata saja gitu loh. Jangan seakan-akan kita itu paling wow, paling segalanya. Karena di atas langit masih ada langit guys. Cukup berilah kita motivasi yang terbaik saja, positif saja seperti itu loh. Kalau kita memang jualan, kasih aja testi yang baik tanpa merendahkan, tanpa menjatuhkan seperti itu. Ya kita jualan ya testi, mau testi resi, mau testi uang, mau testi apa, terserah, mau testi produk ya seperti itu. Tanpa harus kita menjatuhkan orang lain, tanpa kita harus menghina orang lain, dan tanpa harus merendahkan orang lain. Intinya gitu. Berilah motivasi yang bermanfaat dan motivasi yang positif saja. Jadi nggak ada yang saling dirugikan, nggak ada yang saling sakit hati seperti itu guys. Jadi kita itu jangan cuma memandang seseorang intinya sebelah mata saja lah. Maupun kita mau cantik, mau kita kaya, mau punya segalanya, ya udahlah, jangan merendahkan seseorang seperti itu intinya. Karena apa? Karena yang kita rendahkan belum tentu itu rendahan gitu loh guys. Jadi nggak usah lah kita memandang seseorang itu cuma sebelah mata saja, seakan-akan kita yang merasa paling wow dan paling segalanya. Salah guys, di atas langit masih ada langit, dan semua itu cuma hanya titipan sementara gitu guys. Cukup disyukuri dan dinikmati aja lah. Bila Allah memberi rezeki kita lancar, bila Allah memberi kita kekayaan, dan Allah memberi kita kecantikan, ketampanan dan lain, itulah udah takdirnya Allah untuk menentukan kita gitu. Jadi jangan menghina yang lainnya, jangan merendahkan dan lain-lain sebagainya lah. Intinya seperti itu. Intinya tetap bersyukurlah tentang diri kita saja. Karena semua itu sama. Di mata Allah itu sama, guys. Cuma manusia saja memandang orang itu berbeda seperti itu. Ya, kadang tuh aku nggak suka guys kalau lihat orang tuh terlalu guys, terlalu merendahkan orang lain, terus memandang sebelah mata gitu loh guys. Meskipun kita punya segalanya, janganlah memandang
orang tuh sebelah mata, jangan memandang rendah lah, intinya seperti itu. Karena apa, yang kita pandang rendah belum tentu itu rendahan loh guys, jangan salah. Bahkan kita sebaliknya loh, bisa-bisa gitu loh. Jadi nggak usah memandang seseorang itu dengan sebelah mata, intinya seperti itu. Dan rezeki, pati, jodoh itu sudah Allah yang mengatur, udah diatur Allah ya. Jadi jangan takut itu rezeki akan ketukar ya. Jadi kita yes, kalau ingin berusaha ya berusahalah yang baik, tanpa harus menjatuhkan, tanpa harus merendahkan yang lainnya, seperti itu. Ini aku sambil lipat-lipat baju loh guys, bajuku sendiri segini banyak. Wow, ini belum banyaknya Pak Bos sama Bu Bos nih. Punya Pak Bos sama Bu Bosku cuman sedikit saja. Ini punya aku segini banyak, tuh punya Pak Bos sama Bu Bos segini saja cukup. Ini punya aku yang banyak sendiri. Seperti itu guys ya. Dan tetaplah semangat, kita tuh hidup harus semangat. Hidup tuh mempunyai tujuan, mempunyai cita-cita, mempunyai impian. Bercita-citalah guys setinggi langit, bermimpilah sampai mimpimu itu jadi kenyataan. Biarin orang mau mengatakan bercita-citamu tuh terlalu tinggi, hayalanmu terlalu berlebihan dan lain-lain sebagainya. Biarin, abaikan guys, abaikan orang yang ngomong seperti itu guys. Itu tandanya orang yang gak bisa sukses guys, bukan orang calon sukses. Tunjukkan kalian bisa, tunjukkan kalian semangat, tunjukkan impianmu menjadi kenyataan. Seperti itu, itulah aku guys. Jadi kalau orang mau mengatakan mimpimu terlalu tinggi, cita-citamu terlalu besar dan lain-lain sebagainya ya, bilang abaikan. Karena apa guys? Karena kita manusia tanpa mempunyai cita-cita, tanpa mempunyai target ya, hidup tuh nggak mempunyai cita-cita, nggak mempunyai target ke depannya bagaimana, itu akan apa guys, nggak ada, sia-sia gitu loh guys. Jadi hidupnya itu kayak hidupnya tuh kayak berantakan gitu. Jadi kalau orang tuh mempunyai cita-cita, mempunyai target hidup, itu yang jelas semangat gitu. Kalau nggak mempunyai cita-cita, nggak mempunyai target tuh nggak semangat gitu. Kalau kita mempunyai cita-cita, mempunyai impian, dia semangat. Contohnya seperti aku pengen apa, aku gambar, alhamdulillah satu persatu tercapai sesuai impianku, sesuai harapanku. Aku tempelkan di tembok, aku tuliskan, aku pengen ini, ya udah, alhamdulillah semangat dengan niat bismillah, dan pada akhirnya menjadi alhamdulillah. Seperti itu loh guys. Karena kita tuh nggak tahu ke depannya bagaimana, jadi jangan memandang seseorang itu cuma dengan sebelah mata. Kan kita nggak tahu nasib seseorang itu ke depannya bagaimana. Sekarang andai kan kita di bawah ya, belum tahu kita ke depannya gimana. Kita di atas ya nggak tahu gitu loh, berapa tahun kemudian kita ke atas. Jadi jangan memandang orang tuh sebelah mata lah, intinya ya. Semua tuh sama guys, di mata Allah sama. Dan nantinya ya nggak ada yang nanyain di akhirat ratite kok guys sugihmu sepiro, ayumu koyo ngopo, podo sing titekokne amale awake dhewe ngono guys. Jadi nggak usah membilang-bilangin lah anu sugihmu, anu duitmu apa dan lain-lain sebagainya, blak. Nggak perlu seperti itu lah, nggak baik ya. Justru sebaliknya guys, Allah tuh kalau berkehendak tuh mudah, kun fayakun gitu guys, tiada yang tidak mungkin. Bila Allah berkehendak itu mudah, bagaikan membalikkan telapak tangan kita, sekejap, semenit, sedetik pun bisa berubah guys. Jadi hati-hatilah dalam berucap, jangan suka merendahkan orang lain, jangan suka menghina orang lain. Tuh suatu saat akan terbalik sendiri pada kita guys, kalau Allah berkehendak itu loh. Jadi hati-hatilah dalam berucap, karena ucapan adalah doa. Jadi harus dijaga sebelum kita mengucap kepada orang lain. Ya benar guys, kamu mengucapkan kepada orang lain tuh sabar menerima. Lah justru itu yang menakutkan. Kalau orang lain sabar menerima, ikhlas ya tanpa membalas, Allah lah yang akan mengerjakan semua itu. Loh. Semua apa yang kamu katakan kepada orang yang kamu rendahkan dan lain sebagainya akan terbalik pada kita gitu. Kalau orang yang kamu rendahkan tanpa membalas dan terima dengan ikhlas, seperti itu intinya. Jadi jangan sekali-kali kita merendahkan seseorang, apalagi sampai menghina lah dan lain sebagainya.
semua orang tuh mempunyai prinsip sendiri-sendiri guys, dan mempunyai kepribadian sendiri-sendiri, karakter sendiri-sendiri. Jadi jangan disamakan dengan kita loh. Kita orang lain seperti itu. Ini sambil curhat ya guys. Ini seorang TKW, jam rehat tetap semangat, ngelempiti baju. Artinya guys, aku ngelempiti baju guys. Baju ini pak bosku sak ini kurang baju malah akeh dhewe kondang guys. Baju ini TKW sak ini kae baju ini bos sak iki mending guys kayak gitu. Cantik rapi dah. Kayak ini punya Pak Bos sama Bu Bos. Ini bajuku kecil-kecil kalau bajuku, karena aku nggak gendut guys, jadi kecil. Dia Mas Sam ya kelambi bermerek guys, India loh guys, kok ya terus nih India guys. Terlalu deket ya India. Ngatain India guys. Ya seperti itulah guys. Aku cantawani dek ono. Jadi seperti itu guys, nggak usah menghina. Kalau ada yang bilang tahu agama, urusan agama dan lain-lain sebagainya guys, tapi masih suka nyinyirin orang, masih suka gibah sana gibah sini, itu apa namanya? Bukan kulak dosa guys. Orang kalau tahu agama ya guys, tahu agama, tahu dosa tuh nggak perlu nyinyirin orang sana kesini, gibah sana gibah sini, seperti itu ya guys. Itu guys, orang kayak aneh kadang guys. Kalau aku pribadi ya guys, kerja ya udah urusan kerja, ngapain ngurusi orang ya guys. Urusan orang biar diurusi sendiri, ngurusi diri kita saja nggak bisa, nggak jegos ngurusi orang lain. Ngurusi aja kita sendiri, dan urusan kerja dan keluarga kita cukup, ngapain repot-repot ngurusi orang lain. Makanya guys dibilangin sak pedes-pedese rujak Lombok Songo tetep pedes omone kanca karo tanggoe ngono guys. Enek wong urip susah ya dikeploki disurai, giliran enek wong uripe seneng ya jek dirasani ya direni. Lah kuwi lho guys, susah tanggo karo kanca ki ngono kuwi. Makane ta guys, urip ki renek guys, rati benom ra diomong. Urip apa jenenge apik ya diomong, elek ya tansaya diomong. Dadi wong donya wis ngono kuwi guys, wis bahan gibah, bahan omongan ngono kuwi. Enek apike diomongne, enek eleke ya diomongne, ora kaget ngono. Pokoknya sampai diri rasa bales omongan sing elek-elek lah guys, intinya seperti itu. Aku dulu memang guys suka emosi ya kalau dimulai orang, bicara orang, tapi setelah aku jadi pemaaf 2020, meskipun aku nggak salah, aku maafin, meskipun nggak langsung secara lisan jabat tangan langsung ngomong ke orangnya. Doaku cuma melalui doa guys. Di saat aku habis sholat apa aku berdoa, doaku nggak jelek guys, doaku yang baik saja. Orang yang menghina aku dan mendolimi dan lain sebagainya, ya udah tak maafin semua, terus gitu. Orang yang gini udah aku doakan dengan baik-baik saja. Karena apa? Karena doa yang terbaik itu kembalinya pada kita. Kita doa jelek-jelek kepada orang, itu akan kembali pada kita juga guys. Soalnya aku udah ngalami, aku pernah disakiti orang, aku doaku ya jelek, tuh jelek aku doaku, itu ternyata baliknya ke kita juga loh guys. 2019 ya, tapi aku 2020 sudah menjadi pemaaf, meskipun aku benar, meskipun aku dijelek-jelekin dan lain-lain sebagainya. Intinya seperti itu ya, dihina mau diapain itu aku maafin itu nggak secara langsung lewat doa guys. Kalau nggak secara langsung ya, ada yang aku maafkan secara langsung, ada yang cuma doa, lewat doa ya. Tapi alhamdulillah 2020 itu mulai membaik, dan alhamdulillah indah pada waktunya sampai saat ini guys. Omsetku makin melejit, pelangganku makin banyak, terus kerjaanku juga makin oke, dan gajiku juga Pak Bosku menaikkan terus, semua kebutuhan guys, agent askes medical ditanggung. Lah itulah guys, setelah aku menjadi pemaaf dan tidak pendendam dan tidak membenci orang yang telah menyakiti aku, telah menghina dan lain sebagainya. Allah itu tidak tidur guys, percaya dan yakin saja. Yang penting kita itu nggak usah bikin gara-gara, nggak bikin nyalai orang, nggak merugikan orang lain. Allah tuh maha tahu. Biarin orang menghina kita, biarin orang menyalahi kita dan lain-lain sebagainya ya. Yang suka orang tuh, yang suka nggak, dan nggak suka banyak yang nggak sukanya loh guys. Tuh kadang orang tuh
cuma baik di depannya saja, di belakangnya belum tentu loh, seperti itu. Makanya hati-hati dalam berteman tuh, hati-hati dalam berucap juga hati-hati. Karena apa? Setajam-tajamnya pisau itu masih tajam omongan, guys. Itu loh intinya seperti itu. Jadi ibaratnya sepanjang-panjangnya jalan itu juga masih panjang lidahnya manusia. Percaya apa enggak? Betul apa enggak? Seperti itu loh. Kitanya ibaratnya ngomong A, nanti sampai ke orang lainnya B, B C D C tahu sampai Z. Nah, tadinya omongnya apik, bagus sampai sana-sana, jadi omongnya jelek gitu loh, guys. Jadi orang manusia itu susah untuk ditebak gitu. Jadi cukuplah kita ngurusi diri kita, alangkah baiknya nggak usah ikut campur mengurusi pribadinya orang lain, seperti itu. Alangkah indahnya seperti itu, guys. Udah, guys, ini udah rapi, dan ini bajunya Pak Bas sama Bu Bas cukup segini saja, dan ini bajuku sendiri segini satu orang ya, banyak yo bajuku ini, dan ini masih ada satu belum aku lipat. Nah, karena ini masih kayak agak basah, guys. Dan ini yang dalam-dalamannya nggak aku lipat, guys. Masa mau aku syuting nggak ya, memalukan, jangan disyuting. Dan seperti ini baju-baju, setiap nyuci baju seperti ini, guys. Baju banyak banget sendiri. Dan ini yang belum aku lipat. Aku seneng banget, guys, pakai bajuku yang ini ya. Terus dipakai sweater, pakai jaket ya, bagus banget. Kerutan di pinggang. Ini panjang, guys, tapi lengannya nggak panjang, cuman kan nggak pakai, harus pakai itu sweater. Bagus kok. Nah, seperti ini, guys, sudah jadi kan. Dah gitu aja ya, guys. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya, guys, kita tuh nggak usah selalu ikut campur urusan orang lain, seperti itu. Jadi hidup kita supaya tenang, hidup kita supaya bahagia itu tanpa harus mengikut campuri urusan orang lain. Itu hidup kita akan tenang, hati kita akan tentram, guys. Percaya dan yakin saja. Kalau kita suka mengurusi kehidupan orang lain, kita itu akan nggak tenang hati kita. Oh, orang lain kok bisa begitu ya, begini ya, begitu ya. Jadi kita tuh gerangsang pada akhirnya, seperti itu. Kalau kita tuh tenang mengurusi kepribadian kita, mengurusi keluarga kita, mengurusi tentang kerjaan kita, hari-hari kita tuh terasa aman, damai, dan tentram, seperti itu. Jadi nggak perlu kita ngurusi sing A, si B, si C, orang sana orang sini, ya biarin. Ngapain kita ngurusi orang lain belum tentu peduli sama kita, ngurusi kita. Kalau ngurusi masalah baik gak apa-apa sih. Kalau cuma mau ngomongin sing gak baik tuh aku rasa gak pas lah. Sudah gitu aja ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Bye bye. Thank you.